Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Hamzani, founder dari Jejak Coca-Cola. Saya memulai usaha rental outdoor ini di 2016. Kemudian di akhir 2017 kita melebarkan sayap ke penjualan alat outdoor. Kemudian di akhir 2018 kami memulai pelebaran sayap lagi di jasa pariwisata. Untuk sejarah awalnya sendiri, saya akan bercerita sedikit bahwa dulu di 2016 Sangkaryang baru mulai dinaiki, dan itu saya membawa salah satu kawan yang kebetulan dia menjual alat outdoor. Nah, dari sana saya mulai terpikir untuk bagaimana saya bisa menjajal seluruh jalur yang ada di Rinjani, seluruh jalur pendakian. Dan akhirnya saya membeli sleeping bag pertama dengan harga 100.000. Kemudian beberapa minggu kemudian saya dapat uang lagi, alhamdulillah, dan saya membeli tenda ukuran 2 orang. Nah, dari sana mulai nih kita mendaki dan akhirnya kawan-kawan ini banyak yang tahu bahwa saya punya alat pribadi kemah gitu. Dan lama-kelamaan kawan-kawan ini meminjam di saya. Namun ketika peralatan rusak, ya sudah, mereka lepas tanggung jawab. Dan tidak mungkin kan saya akan terus-terusan rugi seperti itu. Akhirnya salah satu kawan berinisiatif nih memberikan saya saran untuk, "Ja, kenapa enggak nih kamu sewain aja, kamu rentalin aja alat ini, sehingga ketika alat-alat kamu rusak, kamu punya alasan kuat untuk menuntut ganti rugi kepada mereka." Akhirnya saya sepakat, dan dari sana saya mulai merental alat ini, alat pribadi kan dulu, dari sleeping sama tenda ini dengan, ya kalau kita hitung modal itu 375.000 lah. Kemudian dari sana saya melihat peluang bahwa nah di 2017 ini sudah mulai kan pendakian ke Sangkaryang sudah mulai agak naik, sudah mulai viral di publik gitu. Dan satu-satunya akses ke Sangkaryang ya dari desa Teteh Batu, desa saya sendiri gitu. Dan dari sana saya melihat peluang, oh potensial nih jalur ini kan bakalan menjadi jalur utama untuk pendakian. Sedangkan yang menyediakan jasa penyewaan alat outdoor belum ada. Akhirnya saya mulai menambah alat, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan konsisten sampai sekarang, dan aset terus bertambah, dan beberapa kawan juga melakukan investasi kerjasama begitu. Misal kalau di perental ya tentunya alat peralatan ini yang tentu bakalan rusak. Ambil contoh, nah di tenda paling banyak kasus gitu. Pertama, bolong api rokok itu pasti sehebat-hebatnya kita selaku perental memanagenya, pasti bakalan ada yang bolong api rokok. Cuman bagaimana kita menerapkan ketegasan kepada pengguna yang merusak itu. Nah, yang saya rasa secara pribadi di perentalan outdoor ini kan, karena saya sendiri belum punya tim kalau di perentalan ini kan, soalnya peralatan juga masih, misal tenda masih di bawah 10 kan, akhirnya saya merasa bahwa saya sendiri masih bisa menghandle gitu. Cuman yang saya rasa ketegasan itu yang saya belum miliki di perentalan ini. Ketika peralatan rusak kan kadang-kadang saya juga nggak di rumah ketika para penyewa ini mengantar barang. Akhirnya tidak ada yang memeriksa apakah patoknya lengkap, remnya tidak rusak, segala macam, nggak ada yang memeriksa. Akhirnya pas saya pulang, karena kan tersibukkan dengan kuliah juga, masih kuliah kan, ketika saya pulang ternyata dibuka-buka, wah sudah rusak, ini udah rusak. Tapi kita kan nggak bakalan bisa menuntut ganti rugi karena sudah lewat batas gitu. Bahkan kadang-kadang kan, oh mungkin ada orang lain yang sudah menyewa ini. Akhirnya itu kembali ke kesalahan saya secara pribadi di manajemen internal juga sih itu. Berbicara dari tahun ke tahun nih, relatif meningkat sih. Dari 2016 yang semula mungkin kan, misal kalau kita patok di
kan ini dari 3 sumber sekarang kan ada 3 bidang gitu. Penjualan, rental alat, dan jasa wisata. Cuman musiman nih kadang-kadang ada yang penjualan paling banyak, ada yang rental. Namun di 2016 itu kan memang fokus di perentalan alat aja. Tapi itu masih di bawah 1 juta. Kemudian di 2017 akhir masih ratusan juga, belum jutaan. Tapi di akhir-akhir ketika saya mulai menjual alat, akhirnya sampai 2 jutaan itu, alhamdulillah. Nah, sejauh ini itu sih yang kendala yang saya rasakan, dan mungkin banyak yang kawan-kawan luar sana rasakan, yang sesama perental outdoor terutama. Kan kebetulan kami juga punya koalisi perental outdoor Lombok Timur. Di sana kami tergabung se-Lombok Timur lah. Jadi perental ini banyak yang curhat, dan ternyata kasusnya sama gitu. Soal kasus teman ini gitu. Dan di sana kami sharing-sharing apa sih, gimana sih solusinya, dan sampai sekarang ya intinya ketegasan, cuman cara menerapkan ketegasan itu kawan-kawan ini belum dapat. Semoga dengan banyaknya muncul perental outdoor ini bukan menjadi saingan kita untuk berkompetisi, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama berkolaborasi membuat sebuah program kerjasama yang akhirnya kita maju bersama. Bukan, jadi kita tidak naik tangga dengan menjatuhkan orang lain gitu. Jadi bagaimana kita sama-sama saling merangkul dan maju bersama, sukses bersama.